Hai semua, perkenalkan, nama saya Putri Yusriana Kusumastuti dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, di video ini saya akan memaparkan mengenai analisis kuantitatif menggunakan metode TPC pada bahan makanan. Simak video berikut ya. Makanan yang telah terkontaminasi oleh mikroba dapat disebabkan oleh jamur, bakteri, virus yang dapat mencemari makanan tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mendeteksi atau menganalisis jumlah mikroba atau bakteri yang terdapat dalam makanan tersebut, kita dapat menggunakan metode TPC atau metode Total Plate Count. Pengujian metode TPC ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah mikroba atau bakteri yang terdapat di dalam suatu bahan pangan tersebut dengan cara menghitung jumlah koloni yang nantinya akan ditumbuhkan pada media agar. Nah, menurut SNI tahun 2008, bahwa bahan makanan dikategorikan sebagai aman untuk dikonsumsi ketika mengandung tidak lebih atau kurang dari 108 kali 1 unit forming per mili. Nah, jika sebaliknya, jika mengandung lebih dari 1 kali 108 koloni forming unit per mili, bahan makanan tersebut dikategorikan tidak aman untuk dikonsumsi. Total bakteri atau mikroorganisme yang terdapat dalam suatu bahan pangan dapat dijadikan sebagai indikator dari tingkat keamanan dan kerusakan dari bahan pangan tersebut. Nah, pertumbuhan bakteri yang terdapat dalam suatu bahan pangan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kontaminasi yang dapat disebabkan oleh pada saat pengolahan atau dari bahan pangan tersebut. Nah, menurut Vardias tahun 2004, analisis kuantitatif mikroorganisme pada suatu bahan pangan ini sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin mutu pangan dari bahan tersebut. Menurut SNI nomor 01-2729.01-2006 tentang persyaratan mutu dan keamanan perikanan itu diantaranya ada dua, yaitu uji total plate count dan juga Escherichia bakteri. Nah, untuk prinsip dari PSAI ini sendiri adalah pengembangbiakan bakteri melalui contoh medium yang mengandung nutrien di mana hal tersebut menjadi bahan untuk pertumbuhan dari bakteri. Nah, sedangkan menurut Krishna tahun 2005, yaitu koloni pada bakteri ini menunjukkan bahwa jumlah dari seluruh mikroorganisme yang terdapat dalam sampel, seperti contohnya yaitu bakteri, kapang, dan juga hamir. Nah, pada kesempatan kali ini, pengujian atau penelitian menggunakan metode TPC atau Total Plate Count akan digunakan untuk mengetahui jumlah bakteri ataupun mikroorganisme yang terdapat pada udang segar. Untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian dan pengujian metode TPC pada udang, yaitu ada label, kemudian ada gelas ukur, kemudian ada pipet ukur, dan juga ada plastik HDPE. Untuk peralatan selanjutnya yang dibutuhkan yaitu ada vortex, kemudian ada tisu, dan juga ada timbangan analitik. Peralatan yang selanjutnya yaitu ada bunsen, inkubator, dan juga autoclave. Kemudian ada bahan-bahan yang diperlukan dalam pengujian menggunakan metode TPC, yaitu yang pertama ada sampel yaitu berupa udang. Kemudian yang kedua ada media lactose broth oxide CM0137B. Kemudian yang ketiga ada plate count agar oxide CM0325B. Dan kemudian ada yang keempat ada eosin methylene blue agar oxide CM0069B. Dan yang terakhir kita gunakan Aquades sebagai pelarut.
Nah, untuk cara kerja dalam pengujian menggunakan metode TPC ini, yang pertama yaitu mengenai pembuatan media PCA. Nah, untuk pembuatan media PCA ini sendiri, untuk langkah yang pertama yaitu adalah timbang media, yaitu sebesar 17,5 gram per liter. Kemudian yang kedua yaitu tambahkan aquades. Kemudian yang ketiga yaitu stirrer di hot plate hingga mendidih atau 100 derajat Celcius, kemudian autoclave. Nah, untuk langkah yang kedua dalam pengujian menggunakan metode TPC yaitu preparasi sampel. Nah, untuk langkah preparasi sampel ini sendiri ada langkah-langkahnya. Untuk yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan dan pastikan dalam keadaan steril. Kemudian langkah yang kedua yaitu cuci bersih sampel. Dalam pengujian kali ini kita menggunakan sampel udang. Kemudian sampel udang dibersihkan dan timbang sebanyak 25 gram dan kemudian campur dengan media BFW sebanyak 225 ml. Nah, setelah dicampur, kemudian masukkan ke dalam stomacher. Kemudian di stomacher selama kurang lebih 30 detik dengan kecepatan 230 rpm dengan tujuan agar pelarut dengan sampel tercampur dengan sempurna. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu sampel yang telah dicampur oleh media BFP tadi dimasukkan ke dalam vortex. Tujuannya agar sampel dan media tersebut tercampur dengan sempurna. Nah, untuk tahap yang ketiga dalam metode pengujian TPC yaitu adalah tahap pengenceran. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu pipet 1 ml larutan yang sudah homogen pada tahap sebelumnya yaitu tahap preparasi sampel atau bisa disebut dengan pengenceran 10⁻⁻1 ke dalam cawan Petri. Nah, ini lakukan secara duplo ya, agar sampel tidak terkontaminasi oleh mikroba lain. Kemudian, pipet kembali 1 ml dan masukkan ke dalam larutan BFP sebanyak 9 ml. Kemudian larutan yang sudah dimasukkan ke BFP di vortex agar homogen. Nah, larutan tersebut bisa disebut dengan larutan pengenceran 10⁻². Nah, untuk langkah yang kedua dalam metode pengenceran yaitu pipet 1 ml larutan pengenceran 10⁻²dan masukkan ke dalam cawan Petri secara duplo. Kemudian pipet kembali 1 ml larutan 10⁻² dan masukkan ke dalam 9 ml larutan BFP yang selanjutnya akan di vortex agar homogen. Nah, larutan yang sudah homogen tersebut bisa disebut dengan larutan pengenceran 10⁻³ Nah, untuk tahap yang ketiga dalam metode pengenceran yaitu pipet 1 ml larutan pengenceran 10⁻³ ke dalam cawan Petri secara duplo. Nah, untuk langkah yang keempat dalam metode pengenceran yaitu pada masing-masing cawan Petri yang sudah berisi sampel tadi semua, kemudian masukkan media PCA atau total plate count agar sebanyak 12-15 ml per cawan Petri. Nah, kemudian untuk langkah yang kelima yaitu yang sudah diberi PCA tadi kemudian diinkubasi selama 48 jam dalam suhu 35 derajat Celcius. Nah, ini tips khusus untuk dalam penginkubasian sampel ini adalah pada cawan Petri harus dalam keadaan terbalik agar uap air itu tidak jatuh ke dalam media agar. Keberadaan bakteri pada suatu bahan makanan dapat kita lihat dari jumlah koloni per gram dalam suatu bahan panganan melalui tes pengujian TPC. Nah, dari yang kita lakukan pengujian pada sampel udang segar, kita bisa lihat hasil pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel di samping, yaitu kita dapatkan bahwa rata-rata nilai TPC terendah yaitu sebesar 2,4 kali 103 dan untuk nilai yang tertinggi yaitu lebih dari sama dengan 1 kali 106 per meter kubik. Nah, kita dapatkan bahwa satu sampel tersebut menunjukkan hasil yang tidak memenuhi syarat kesehatan pada makanan.